Halo, shalom anak-anak. Kembali lagi di hari keempat dari ujian ANBK kelas 5 ini kita belajar dari rumah. Jangan lupa ya, besok untuk shift B kalian masuk ke sekolah. Dan jangan lupa bawa Alkitab dan juga persembahannya ya, karena kita pasti akan ibadah Jumat pagi. Oke, kita akan melanjutkan materi hari ini. Sebelumnya beberapa hari kemarin Ibu Guru sudah memberikan tugas kepada kalian untuk mencari tahu tentang tokoh Hindu, Buddha, dan Islam yang ada di Indonesia pada zaman dahulu. Siapa saja yang sudah kita cari tahu? Ada Raja Purnawarman. Raja Purnawarman berasal dari kerajaan apa ya? Masih ingat? Kerajaan Tarumanegara. Raja Balaputradewa berasal dari kerajaan apa? Masih ingat? Raja Balaputradewa berasal dari kerajaan Sriwijaya. Iya. Yang mana ya Raja Balaputradewa itu? Coba kita lihat di halaman 29. Nah, di halaman 29 itu nanti kita lihat seperti apa ya Raja Balaputradewa ini. Nah, intinya adalah Raja Purnawarman dan juga Raja Balaputradewa ini memiliki sikap kepahlawanan ya anak-anak. Mengapa? Karena mereka mau berkorban dan mementingkan kepentingan orang banyak daripada kepentingan diri sendiri. Nah, ini sesuai sekali dengan pemberlakuan atau perwujudan dari sila keempat. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila ini itu maksudnya seperti apa ya Ibu Guru? Apakah kalian masih ingat yang Ibu Guru jelaskan? Sila keempat itu mencerminkan rasa di mana seseorang itu tidak memikirkan diri sendiri, dia memikirkan orang lain, dia memiliki sikap untuk mau menolong orang lain, berkorban untuk orang lain. Selain itu, sila keempat itu mencerminkan adanya diskusi, ya. Dia tidak semaunya saja, pokoknya mauku yang diikut, yang lain harus mengikuti mauku, tidak. Tapi sila keempat itu mencerminkan musyawarah, mufakat atau diskusi bersama. Jadi sila keempat itu intinya adalah mementingkan kepentingan orang banyak daripada kepentingan diri sendiri. Di manakah saya bisa melihat itu Ibu Guru? Ayo kalian bisa lihat di buku kalian di halaman 11. Kalian juga bisa bikin catatan supaya lebih singkat daripada bolak-balik di buku ini ya, di buku cetak kalian bisa buat catatan di halaman 11. Coba kita lihat, tahukah kamu bahwa sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan artinya adalah mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Berarti kepentingan dan tujuan banyak orang bersama-sama ya. Lalu cinta permusyawaratan dan demokrasi. Itu apa maksudnya Ibu Guru? Tadi dia mencintai diskusi, mencintai mendengar pendapat orang lain. Tidak hanya saya tidak mau dengar apa yang kau bilang. Karena saya di sini ketua kelas, misalkan Lucky bilang begitu ya, karena saya di sini ketua kelas, atau Melan juga bilang karena saya di sini wakil ketua kelas, jadi kalian semua pendapatnya saya tidak mau dengar, harus pendapat dan ide saya yang kalian ikuti. Nah, misalkan seperti itu. Tapi Lucky dan Melan tidak seperti itu. Ini contoh ya. Jadi kalau seperti itu berarti tidak mencerminkan sila keempat karena tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Itulah
yang disebut demokrasi. Demokrasi itu mendengar pendapat orang lain, ya. Demokrasi itu, sekali lagi Ibu Guru ulang, mendengar pendapat orang lain. Oke, kita tinggalkan dulu Raja Purnawarman dan Bala Putra Dewa. Hari ini, tokoh siapakah yang akan kita bahas? Ya, kalian pasti tahu kalau kalian rajin membaca buku kalian ya. Mari kita melihat kehidupan dari seorang tokoh yang disebut Pangeran Diponegoro. Nah, siapakah pangeran? Nah, selain ada Bala Putra Dewa, ada Purnawarman, ada tokoh lainnya yang kemarin Ibu Guru bagikan gambarnya di grup. Dia adalah Gajah Mada. Wow, nama ini siapa sih yang tidak kenal? Bahkan nama Gajah Mada ini dijadikan sebagai nama universitas yang terkenal di Indonesia, yaitu Universitas Gajah Mada. Nah, siapa ini Gajah Mada ya Ibu Guru? Mari kita lihat siapakah dia. Kalian bisa sambil membuka buku kalian di halaman di halaman 38. Coba kalian lihat. Di situ ada penjelasan yang sangat lengkap tentang Majapahit. Di situ ada penjelasan yang sangat lengkap tentang Mahapatih Gajah Mada. Jadi diceritakan bahwa zaman dahulu hiduplah seorang tokoh yang bernama Gajah Mada pada tahun 1319. Wow. Apakah sudah ada yang lahir di sini? Sepertinya nenek buyut kita juga bahkan belum lahir ya di tahun seperti itu. Karena itu adalah sekitar berapa tuh? Sekitar 1700 tahun yang lalu. Wah, lama sekali ya. Nah, di tahun 1319 itu ya, Patih Gajah Mada ini, nah, di tahun 1319 itu ya, ada seorang di tahun 1319 itu ya, ada seorang patih Majapahit ya. Jadi ini cerita tentang kerajaan Majapahit, anak-anak. Kerajaan Majapahit. Nah, kerajaan Majapahit itu di mana ya? Coba Ibu Guru perlihatkan dulu kerajaan Majapahit di mana letaknya. Nah, ini dia daerah atau bagian dari kerajaan Majapahit. Di mana ya ini Bu Guru? Kalau cuma sependek begini, ini kayaknya tidak kelihatan ini pulau apa. Nah, ini adalah Pulau Jawa ya. Terletak di bagian timur Pulau Jawa. Kalian tahu timur di sebelah mana? Paling sebelah kanan dari Pulau Jawa. Coba kita lihat. Nah, ini dia ya. Kerajaan Majapahit berdekatan dengan Kerajaan Kadiri. Nah, itu ada di Jawa Timur. Jadi di Kerajaan Majapahit ini ada seorang patih yang bernama Aryo Tadah. Nah, jadi pertanyaan lagi ya, apa itu patih? Ada yang tahu? Jadi patih itu seperti orang kepercayaan raja. Kalau seperti zaman sekarang ya, zamannya kita, misalkan negara ini dipimpin oleh seorang presiden ya, bukan seorang raja. Negara ini dipimpin oleh seorang presiden, Bapak Joko Widodo.
Lalu Bapak Joko Widodo mempunyai orang-orang kepercayaan di bawahnya yang dia tugaskan untuk mengerjakan banyak tugas. Contohnya seperti apa? Para menteri. Nah, jadi Patih ini itu kalau zaman sekarang itu seperti menteri-menteri itu anak-anak. Ada menteri kebudayaan, ada menteri pendidikan. Nah, ini Patih Kerajaan Majapahit ini bernama Aryo Tadah. Lalu dia itu menunjuk seorang yang bernama Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Nah, ibu guru tidak tahu kenapa dia minta digantikan ya, apa dia sakit atau dia sudah tua, ibu guru tidak tahu alasannya. Tapi yang jelas di sini diceritakan dengan jelas bahwa Gajah Mada itu menolak Aryo menunjuk dirinya. Dia bilang, "Aduh, Aryo, jangan dulu tunjuk saya ya, karena saya masih ingin membuktikan pengabdian saya kepada kerajaan ini. Saya ingin memperlihatkan bakti dan juga pengabdian saya dengan menghentikan pemberontakan Keta dan Sadeng." Nah, apa itu pemberontakan Keta dan Sadeng? Nah, pemberontakan Keta. Nah, pemberontakan Keta dan Sadeng itu merupakan pemberontakan yang dilakukan. Nah, Keta dan Sadeng itu adalah pergolakan dari Nah, Keta dan Sadeng itu adalah kejadian pemberontakan dari masyarakat di daerah Keta dan Sadeng melawan seorang pejabat yang licik di dalam kerajaan Majapahit pada saat itu. Karena waktu itu ada seorang pejabat yang licik, dia menewaskan seorang patih yang bernama Nambi ya. Jadi ada patih sebelumnya itu namanya Nambi. Dia itu ditewaskan oleh ini ya, seorang pejabat yang licik. Nah, jadi masyarakat di daerah Keta dan Sedang. Nah, jadi masyarakat di Keta dan Sadeng itu jadi masyarakat di Keta dan Sadeng itu marah karena merasa bahwa Patih Nambi ini adalah patih yang sangat baik, yang menjunjung daerah ini, yang membuat daerah ini bisa berkembang. Ya, daerah Keta dan Sadeng ini bisa berkembang. Lalu terjadilah pergolakan, ya, pergolakan pemberontakan dari orang-orang di daerah tersebut. Nah, jadi Gajah Mada mencoba untuk menaklukkan Gajah Mada itu mencoba untuk memberi
Nah, jadi Gajah Mada itu mencoba untuk menghentikan pemberontakan yang terjadi di daerah Keta dan Sadeng. Oke. Nah, itu sedikit ya mengenai apa ambisi atau keinginan dari seorang Gajah Mada. Dia adalah orang yang sangat berbakti sama kerajaannya. Dia ingin mengabdikan dan memberikan yang terbaik untuk kerajaannya. Tapi sebelumnya kita cari tahu dulu siapa sih Gajah Mada ini. Nah, Gajah Mada ini sebelum dia ditunjuk ya menjadi patih, dia itu adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman Kerajaan Majapahit. Ya, saat remaja dia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat. Wah, jadi dia ini punya ini ya, keahlian untuk bisa bela diri. Mungkin kalau di kelas kita seperti Angelo ya, Angelo pintar taekwondo. Selain dia juga punya keahlian bela diri, dia juga memiliki ilmu yang tinggi ya. Jadi Gajah Mada ini tidak sembarangan. Dia juga belajar, dia memiliki ilmu yang tinggi. Lalu pada umur 19 tahun, nah kira-kira itu umur orang-orang yang sementara kuliah ya. Kalau sekarang anak-anak, kalau kalian lihat kakak-kakak kita yang sementara kuliah ya sekitaran itu ya. Jadi sewaktu umur Gajah Mada sekitaran itu, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya yang waktu saat itu ya, raja yang sebelumnya yaitu Prabu Jayanegara. Nah, kita kembali lagi ya. Jadi tadi, kemudian Gajah Mada akhirnya mampu membuktikan pengabdiannya kepada kerajaan Majapahit dan akhirnya diangkat menjadi patih Majapahit pada tahun 1334. Nah, ini ya, pada tahun 1334 setelah dia berhasil menaklukkan Keta dan Sadeng. Gajah Mada ini juga adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Lalu anak-anak, 2 tahun kemudian setelah Gajah Mada diangkat menjadi patih, Gajah Mada mengucapkan sebuah sumpah yang disebut Sumpah Palapa. Apakah Sumpah Palapa ini? Sumpah Palapa. Sumpah Palapa. Apakah Sumpah Palapa ini? Sumpah Palapa adalah janji bahwa Gajah Mada tidak akan memakan buah tidak akan memakan buah palapa. Itu buah palapa itu apa ya Ibu Guru? Itu sejenis rempah-rempah ya. Sejenis rempah ya. Ini kalian bisa catat di buku tulis supaya gampang untuk belajar ya. Nah, dia tidak mau makan buah palapa kalau dia belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara ya. Zaman dahulu belum ada nama Indonesia ya. Nama Indonesia itu baru ada setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945
1445 ya. Ya, jadi pada zamannya kerajaan Gajah Mada ini belum ada istilah nama Indonesia, makanya masih disebut Nusantara ya waktu itu. Nah, jadi itulah apa yang dilakukan oleh seorang Gajah Mada. Nah, jadi itulah Sumpah Palapa yang disampaikan oleh Gajah Mada. Memang Gajah Mada ini sepertinya orangnya itu sangat bersemangat ya anak-anak ya. Dia sangat memiliki kesetiaan kepada negaranya. Dia mau memberikan yang terbaik buat negaranya. Nah, buktinya dia waktu jadi patih ini dia bilang saya tidak mau makan buah palapa. Mungkin buah palapa ini enak ya karena dia jenis rempah makanan. Sebelum saya menaklukkan pulau-pulau di Nusantara. Nah, jadi pastinya dia mau menaklukkan untuk kerajaannya ya kan. Jadi perjuangan Gajah Mada. Nah, berikut kita lanjut lihat bagaimana kehidupan Gajah Mada ini ya. Jadi perjuangan Gajah Mada ini mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. Nah, ini ya. Jadi ini kemudian naiklah Raja Prabu Hayam Wuruk ini yang memerintah di tahun 1350 sampai 1389. Lalu pada masa itulah Majapahit mencapai masa keemasannya. Kalian tahu masa keemasan? Masa keemasan itu adalah masa jaya-jayanya. Tidak pernah ada masa yang sejaya ini. Jadi itulah ketika Prabu Hayam Wuruk memerintah. Disitulah Majapahit berjaya sekali. Nah, dari kitab Negara Kertagama dapat diketahui bahwa daerah kekuasaan Majapahit itu hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Bahkan pengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga. Wow, jadi ya ada sebuah kitab yang bernama Kitab Negara Kertagama. Itu mencatat kalau kekuasaan daerah Majapahit itu tuh hampir seluruh Indonesia ini. Wow, luas sekali ya. Sepertinya kerajaan Majapahit inilah yang memerintah paling luas pada saat itu dibandingkan kerajaan lain. Kalau Sriwijaya kan hanya daerah Sumatera dan juga bagian separuh Jawa ya. Tapi itu di tahun sebelumnya, di tahun 800-an ya. Sementara ini di tahun 1300-an kerajaan Majapahit itu bisa menguasai hampir seluruh Nusantara. Jadi cita-citanya Gajah Mada ini tercapai. Bahkan luasnya itu bisa sampai ke negara-negara tetangga. Wow, keren sekali ya. Nah, berikutnya. Hari ini, di video ini, Ibu Guru akan menjelaskan tentang seorang tokoh yaitu Pangeran Diponegoro. Siapakah beliau ini? Nah, Ibu Guru akan menjelaskan bahwa pernah terjadi sebuah perang yang disebut Perang Diponegoro. Nah, Ibu Guru akan menjelaskan bahwa pernah terjadi perang yang disebut Perang Diponegoro. Perang Diponegoro ini terjadi di tahun 1825 sampai 1830. Nah, ini waktunya lebih modern lagi ya, waktunya lebih terkini ya. Kalau tadi kan zaman Gajah Mada itu tahun 1300. Wow. Ya. 1700 tahun yang lalu itu 1300-an ya. Tapi kalau zamannya Pangeran Diponegoro ini adalah di tahun 1800. Nah, kalau tadi Gajah Mada itu ada di tahun 700 tahun yang lalu ya, sekitaran tahun 1300. Kalau Pangeran Diponegoro ini lebih baru anak-anak, dia di tahun 1825 sampai 1830. Jadi itu sekitar 200 tahun yang lalu. Nah,
Perang Diponegoro ini merupakan salah satu perang yang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama Belanda menjajah di Nusantara kita. Ya. Karena perlu kalian ketahui, Belanda itu sudah ada menduduki negara kita, menjajah negara kita itu sudah selama 350 tahun anak-anak. Wow, lama sekali ya. Bayangkan 350 tahun, itu lama sekali anak-anak. Mungkin sudah berapa generasi ya, sudah ada kakek, nenek, cucu. Ya, kakek, nenek, cucunya Belanda sudah tinggal di Indonesia ini selama itu. Menjajah negara ini. Nah, tapi ada seorang tokoh yang bernama Pangeran Diponegoro ini, dia melakukan perlawanan kepada penjajah yang ada. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh. Menyeluruh itu berarti hampir di semua wilayah Jawa. Sehingga perangnya Diponegoro ini bahkan disebut sebagai Perang Jawa. Disebut Perang Jawa karena terjadi di hampir seluruh Pulau Jawa. Ini adalah perang terbesar melawan Belanda. Nah, apalagi yang kalian ketahui tentang Pangeran Diponegoro? Apakah kalian punya informasi-informasi lain? Nah, kalau kalian punya informasi-informasi lain, yuk kita kerjakan di halaman berikutnya ya. Ini dia. Kalian bisa isi siapakah nomor 1 ya. Nomor 1 kalian isi siapakah nama tokoh ini. Jelas kita tahu Pangeran Diponegoro. Perilaku yang pantas ditiru apa ya dari Diponegoro ini? Coba apa perilaku yang pantas ditiru? Kita hubungkan dengan penerapan sila keempat, di mana seseorang itu mau melakukan sesuatu demi kepentingan bersama, berkorban demi kepentingan bersama, tidak egois ya. Kalian bisa tulis di situ apa hubungannya sikapnya Pangeran Diponegoro dengan sila keempat. Lalu di mana daerah asalnya? Ada yang tahu daerah asalnya Diponegoro ini di mana? Ya, memang ya terjadi di Perang Jawa ya, di daerah Jawa. Tapi di mana, ada yang tahu? Nah, mungkin ada yang bisa mencari tahu informasi di internet. Lalu perjuangan yang dilakukan oleh Diponegoro ini apa saja ya? Perjuangannya tadi yang Ibu Guru ceritakan itu ya. Nah, kalian juga bisa isi dengan ini. Apa yang mau Ibu Guru jelaskan ini ya. Salah satu upaya yang dilakukan Diponegoro dalam perjuangannya adalah menyatukan seluruh rakyat pribumi dalam semangat Sadumuk Batuk ya, Sadumuk Batuk. Sanyari bumi ditohi tekan pati. Wah, apa itu ya artinya ya? Apa artinya itu Sadamuk Batuk Sanyari bumi ditohi tekan pati? Itu lihat di halaman 49. Apa artinya ya? Ternyata itu artinya adalah sejari kepala, sejengkal tanah dibela sampai mati. Wah. Jadi setiap jengkal dari tanah ini, setiap sejari itu berarti seukuran jari di kepala kita ini, itu harus kita bela sampai mati ya, melawan penjajah. Itu adalah semangat, moto, slogan dari Pangeran Diponegoro waktu melawan penjajah ya. Nah, usaha ini berhasil karena Pangeran Diponegoro melakukannya disertai dengan mempelopori, mencontohkan dan memberikan komando yang jelas kepada semua masyarakat khususnya di Pulau Jawa. Apa maksudnya itu? Ya, berhasil karena dia mempelopori. Mempelopori itu adalah karena dia yang memulai, ya. Pangeran Diponegoro ini memulai. Selain dia memulai, dia memberikan contoh. Lalu dia memberikan komando, dia memberikan tugas yang jelas kepada semua masyarakat khususnya di Pulau Jawa. Oke, Nana, itu adalah Pangeran Diponegoro. Bagaimana dengan tokoh berikutnya yang akan kita lihat? Nah, ini dia seorang tokoh dari Pulau Sulawesi, lebih tepatnya di Sulawesi Selatan. Kita lihat di halaman 53.
Ya, dibuka bukunya halaman 53. Ada seorang tokoh yang bernama Sultan Hasanuddin. Siapakah beliau? Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Goa Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi kerajaannya bernama Islam Goa Talo ya di Makassar. Makassar itu di Sulawesi Selatan. Nah, oleh Belanda ia itu dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Ini dia ayam jantan dari timur. Karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ya. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Nah, perhatikan ini ya, sikap dari seorang Sultan Hasanuddin adalah dia membela kepentingan kerajaan dan juga kepentingan rakyat. Dia tidak membela kepentingan diri sendiri, tapi kerajaan dan rakyat dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan Goa Talo. Ia berhadapan dengan Arupolaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Jadi waktu itu dia harus berhadapan ini melawan seorang yang bernama Arupalaka. Arupalaka ini adalah seorang Raja Bone yang mendapat bantuan dari penjajah yaitu Belanda. Pada saat itu ya, penjajah kita pada saat itu adalah Belanda. Lalu Sultan Hasanuddin dikenal memiliki sikap yang arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Jadi Arupalaka atau Raja Bone ini juga berasal dari Sulawesi Selatan ya. Wah, dia sedih sekali. Kenapa ya saya harus melawan keluarga saya sendiri dari tempat yang sama ya di Sulawesi Selatan. Nah, Arupalaka Latendri Tata Toerung sudah seperti saudara kandung sendiri. Jadi namanya ini Arupalaka Latendri Tata Toerung, itu nama panjangnya ya, dipanggilnya Arupalaka. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Ya, dia nggak mau ya sesama orang Sulawesi Selatan itu bertengkar, saling membunuh, bahkan dia nggak mau. Jadi Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan penjajah yang mengkompori ini. Nah, jadi untuk melawan Belandanya, bukan melawan saudara sendiri. Nah, karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan juga universitas di Makassar. Ada yang tahu? Itu dia Unhas, Universitas Hasanuddin. Dan juga nama jalan ya, Jalan Hasanuddin. Kalian tahu di mana? Kalau di Palu ada nama Jalan Hasanuddin. Dekat Jalan Hasanuddin, tahu kan? Ya, dekat pertokoan ya, di Jalan Hasanuddin sana. Ya. Lalu kalau di Makassar Ibu Guru nggak tahu sih, tapi pasti jelas ada Jalan Hasanuddin. Pemerintah bahkan memberikan anugerah sebagai pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Jadi Sultan Hasanuddin ini adalah tokoh dari Sulawesi Selatan yang kemudian diberikan gelar sebagai pahlawan. Nah, bicara soal pahlawan, apakah kalian tahu bahwa di Palu juga sudah ada seorang tokoh yang diberi gelar pahlawan? Siapakah dia? Siapa? Ayo, ada yang tahu? Itu balihonya masih terpasang di mana? Di jalan-jalan sekarang. Ayo, siapa yang tahu? Nah, setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Nah, Kompleks Pemakaman Raja-Raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya anak-anak. Karena kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Jadi supaya kita tidak lupa dengan sejarah, kita bisa tahu, kita bisa lihat bahwa oh benar Sultan Hasanuddin ini pernah ada. Jadi pemakamannya itu perlu dijaga ya, tempat peninggalan sejarahnya.
Oke, itu dia mengenai hari ini kita bahas tentang Pangeran Diponegoro dan Sultan Hasanuddin. Jangan lupa kerjakan tugas yang akan Ibu Guru berikan setelah ini. Oke? Anak-anak Ibu Guru yang rajin, jangan lupa mengerjakan tugasnya. Ibu tunggu sampai jam 10 malam. Lewat dari jam 10 malam, Ibu Guru tidak tulis ya namanya di grup, tapi tetap Ibu Guru masukkan, namun namanya tidak tertulis di grup ya. Oke, sampai ketemu besok di sekolah. God bless you all.